gimana ya caranya supaya diskursusnya itu kepada Indonesia yang maju lah ke depan gitu ya. Sekarang itu selalu dibawa ke belakang terus, bahwa ini kan dulu pendukung ini dan seterusnya. Tidak bisa lepas dari itu. Nah ini saya kira jadi tidak menarik ke depan dan berbahaya. Halo Sobat Bisnis, berjumpa lagi di Talks, dan episode kali ini kita bakal ngobrol tentang salah satu topik yang hangat baru-baru ini dan pasti akan hangat sampai kurang lebih 2 tahun ke depan, karena Sobat Bisnis juga pasti tahu 2 tahun ke depan kita akan menghadapi yang namanya Pilpres dan juga Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia, dan pastinya menjelang penyelenggaraan pemilihan presiden dan juga legislatif akan ada isu-isu hangat, akan ada hal-hal menarik, akan ada berbagai macam trik dan cara yang digunakan oleh para calon untuk memenangkan suaranya di daerah masing-masing. Nah, salah satunya adalah yang kita bahas fokus pada dunia media sosial, Sobat Bisnis, karena beberapa waktu lalu seperti kita ketahui di tanggal 11 April itu ada demo mahasiswa yang terjadi di beberapa kota di Indonesia, gak cuma di Jakarta. Nah, tapi ketika demo itu berlangsung, banyak hoax juga bertebaran di dunia media sosial. Nah, itu apakah ada korelasinya dengan 2024 nanti? Kita akan membahasnya, tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya mau ajak untuk Sobat Bisnis subscribe dan juga like dan juga tonton video-video terbaru yang ada di Bisniscom. Jangan lupa search YouTube channelnya Bisniscom, atau Sobat Bisnis juga bisa search podcastnya Bisniscom di Broadcast, karena akan ada topik-topik seru, info-info terbaru, dan juga obrolan-obrolan terbaru yang menarik yang pastinya sayang untuk Sobat Bisnis lewatkan. Dan kali ini saya akan ngobrol dengan salah satu pendiri dari Drone Empirit, yaitu Mas Ismail Fahmi. Halo Mas, apa kabar Mas? Halo, selamat siang Mas Dana. Makanya Mas Dana ya? Dana, ya. Dana. Mas Dana aja. Alhamdulillah kabar baik Mas Dana. Kabar baik juga nih Mas. Kita langsung aja nih Mas, beranjak ke isu masa jabatan 3 periode yang hangat sampai di tanggal 11 April kemarin. Demo besar-besaran muncul dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia Mas. Nah, merespon isu tersebut nih Mas, kira-kira menurut pengamatan Mas Ismail Fahmi sendiri nih, di dunia maya itu seperti apa Mas responnya hingga saat ini? Apakah masyarakat turut mendukung, ada yang turut mendukung, ataukah ada yang turut menolak, ataukah seperti apa sih Mas kalau respon dunia maya itu sendiri Mas? Jadi kalau per hari ini ya, sekarang kan tanggal 18 April, itu isunya sudah hampir habis. Saya lihat sudah percakapan bisa dibilang tidak signifikan lagi terkait dengan 3 periode presiden atau penundaan pemilu ya gitu. Tapi memang kalau kita lihat ke belakang ya, prosesnya kan cukup panjang sebetulnya, bukan hanya tahun ini ya. Dari tahun yang lalu itu sudah ada pertama kali isunya kan 3 periode dari Menteri Bahlil, dan saat itu masyarakat juga sudah merespon langsung menolak gitu. Bisa dikatakan hampir seluruhnya lah itu menolak, 90% lebih ya menolak. Itu di percakapan di media sosial. Dan kalau kita lihat yang sekarang pun juga sama ya. Sebelum demo kemarin sudah besar penolakannya, tapi memang kalau kita lihat dari isunya itu turun, salah satunya itu dari pernyataan Pak Jokowi sekitar sehari ya sebelum demo ya tanggal 10 April kemarin kan. Pak Jokowi menyatakan bahwa kita sudah menetapkan ya tanggal pemilu dan itu sudah sesuai dan kita akan laksanakan ya. Meskipun masih ada semacam keraguan di publik. Jadi kalau kita lihat publik itu masih ragu-ragu ini. Ya memang kita dalam hal ini kan bisa jadi semuanya ya presiden, DPR dan seterusnya gitu. Semuanya kita gitu nentuin. Tapi Bapak sendiri bagaimana? Nah ini kan belum ya. Belum ada pernyataan dari Pak Jokowi itu sendiri khusus untuk yang tahun ini bahwa saya tidak akan mau misalnya gitu 3 periode atau tidak ingin perpanjangan atau penundaan pemilu misalnya. Berbeda sekali dengan tahun 2019
sebelumnya kan sempat ada, ya tahun sebelumnya kan sudah ada, dan saat itu belum menyatakan bahwa saya tidak mau gitu, jelas gitu. Nah ini ibaratnya ada yang bilang ini kayak gencatan senjata gitu. Istilahnya gencatan senjata. Masih tersisa sedikit ya ketidakpercayaan barangkali, jadi tidak full sepenuhnya percaya dengan itu. Tapi untuk sementara yang namanya gencatan senjata berarti kan ceasefire ya, berhenti. Ini pun juga tidak lagi meramaikan soal itu, apalagi pada saat demo 11 April kemarin, isunya kan kalah sama isu penganiayaan atas Ade Armando ya. Ya, betul. Menutupi semua isu. Jadi beberapa hari berikutnya sangat turun dan Ade Armando yang tinggi sehingga isu 3 periode juga turun. Dan mungkin itu juga salah satu yang kontribusi sehingga sekarang pun ke publik juga tidak terlalu ramai mengangkat isu ini. Kira-kira gitu Mas kalau saya lihat. Oke, nah berarti bisa dibilang untuk merespon dari apa yang dikatakan Pak Presiden sendiri, masyarakat masih antara percaya atau nggak percaya Mas ya, walaupun tren pembahasannya juga turun ya Mas ya. Istilahnya kan gencatan senjata. Saya pikir saya sepakat dengan istilah itu karena ya masih ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan bagaimana dengan Pak Jokowi sendiri gitu. Oke, nah terus juga tentang isu Ade Armando yang kemarin sempat muncul dan sempat menutupi dengan isu yang fokusnya mahasiswa demo kemarin, yaitu 3 periode. Nah, seberapa kuat nih Mas nih dampak dari terjadinya penganiayaan terhadap Ade Armando itu di sosial media terutama, dan juga pro kontranya sendiri tuh Mas? Dampaknya sangat besar. Pertama ini menutupi isu 3 periode ya. Tapi ya mungkin syukurlah itu kan sudah tensinya memang harus sudah turun karena pernyataan dari Pak Jokowi. Tapi yang kedua, ini kalau saya pribadi itu ya khawatir ya. Itu masing-masing memanfaatkan isu Ade Armando itu untuk perpecahan lebih tajam ke depan gitu. Pertama gini, kalau kita lihat isu 3 periode sebetulnya ini kan bisa menyatukan lah paling enggak ya. Ade Armando sendiri juga menyatakan tidak sepakat dengan 3 periode kan. Bahkan dalam wawancara beliau sebelum ada penganiayaan itu juga menyampaikan mendukung mahasiswa. Artinya banyak antara yang pro dan kontra, katakan dari oposisi atau mungkin juga pro pemerintah lah selama ini juga menolak ide itu. Artinya ini kan kesempatan untuk bersatu gitu, ide ini. Tapi itu sudah tertutup, sama sekali tertutup, dan ini ada potensi perpecahan lagi. Pertama melihat bahwa ternyata barbar juga ini. Apa yang ramai di media sosial, pernyataan Ade Armando yang dianggap kontroversial mungkin di YouTube, Cokro TV atau yang lain, ternyata begitu di lapangan bisa seperti apa ya? Se-ekstrem itulah gitu. Dan ini menjadi salah satu indikasi dan menjadi satu hal yang mendukung tesis mereka bahwa kita belum siap untuk berbeda, kita belum siap untuk itu. Ekstremisme masih ada mungkin. Nah, ini dari satu sisi yang mendukung Ade Armando ya, dan sisi yang lain akhirnya apa? Karena mereka merasa diserang, akhirnya apa? Mengungkit-ungkit lagi apa yang disampaikan Ade Armando sebelumnya. Nah, jadi kan saling menyalahkan jadinya. Dan ini kalau dia terbawa terus, ini saya kira bisa berbahaya bagi polarisasi. Polarisasi akan makin kuat, yang harusnya kita bisa bersatu lah kayak gitu paling enggak. Jadi makin kuat tuh nanti ke depan. Saya lihat itu yang potensi, saya sendiri melihatnya ke depan ini jadi sinyal negatif sih sebetulnya. Makanya kita harus hati-hati, kita harus mencari jalan keluar lah ya, atas kejadian yang lalu itu. Jangan sampai makin keras, makin luas, makin jauh itu perbedaannya, polarisasinya. Oke, nah Ade Armando ini kan bisa dikatakan sebagai salah satu aktivis di bagian sosial media gitu ya Mas ya, aktivis sosial media lah ya. Nah, apakah ini juga akan berdampak ke aktivis sosial media lain? Karena kan kita ketahui juga nggak cuma Ade Armando yang pro dan juga kontra ke pemerintahan selama ini, karena kan ada beberapa orang yang bisa dibilang keras juga gitu ya, ketika mengkritik pemerintah ataupun mendukung pemerintah gitu. Dan mendapat respon dari masyarakat juga cukup keras gitu. Apakah ini juga akan berdampak ke yang lain dan bisa kemudian membungkam istilahnya kebebasan berpendapat di sosial media, Mas? Jadi menimbulkan ketakutan gitu. Iya, kalau saya ngeliat berarti bisa jadi sih sebetulnya ya. Komentar-komentar publik setelah itu adanya meme kayak gitu kan, what's next ya, siapa atau who is next? Siapa berikutnya ya. Berikutnya. Ini memang sangat tidak bisa dibenarkan lah, tapi kemungkinan itu ada ya, kemungkinan itu ada, itu makanya saya khawatir juga
kemungkinan itu ada. Dan apa yang ada di media sosial dan di dunia nyata sebetulnya itu kan terkait ya. Kita nggak bisa lepaskan begitu saja. Pernyataan-pernyataan kita di media sosial itu juga berdampak kepada dunia nyata gitu. Bahkan orang yang bikin hoax di media sosial pun juga di dunia nyata bisa ditangkap polisi kan, ya sama. Ujaran kebencian dan segala macam di media sosial juga sama, membuat dia bisa ditangkap dan bisa menimbulkan perpecahan. Hoax itu bisa membuat orang biasanya saling serang, ada yang membakar, kayak gitu kan ada. Jadi sebetulnya kita nggak bisa pisahkan sama sekali antara media sosial dan dunia nyata. Itu saling berhubungan. Bahkan di sini saya kira penting untuk melihat lebih luas. Ya, lebih luas, tidak ini hanya media sosial saja, harusnya di dunia nyata nggak ada hubungan bisa kayak gitu. Saya kira nggak seperti itu ya, kita harus lihat lebih luas bahwa ini dua dunia yang saling nyambung gitu. Oke, nah kita beranjak ke ini Mas tentang memasuki masa pemulihan ekonomi pasca pandemi kan, salah satunya yang juga bisa dikatakan berperan penting adalah sosial media ya, ketika pemerintah memberikan informasi mengenai awal pandemi lalu sampai sekarang akhirnya pemerintah menyatakan kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19 ini dan juga akan menuju ke endemi ini sendiri. Nah, seberapa kuat sih Mas hingga sekarang ini dukungan dari sosial media dan terutama dampaknya juga ke kita terhadap aktivitas kita setiap hari sampai ke hari ini terutama Mas, karena kan bisa kita lihat hari ini sudah mulai longgar ya, maksudnya mulai kita bisa beraktivitas seperti normal kembali seperti saat sebelum pandemi gitu Mas. Ada menarik data yang dari Drone Bridge saya kumpulkan itu. Saya menggunakan kata kunci COVID ya, COVID-19, COVID dan variasinya sejak tahun 2020 lah hingga sekarang gitu. Dan pada saat isu itu ramai, publik ada ketakutan ya terhadap COVID, ya, takut kena COVID. Ya. Kemudian kita saat itu benar-benar menjaga lah prokesnya ketat dan seterusnya. Tahun 2020, tahun 2021 kan, kira-kira masih seperti itu. Tapi sejak Oktober 2021 itu berbeda. Nah, saya pakai satu ukuran gini, volume percakapan di media sosial saya bandingkan dengan volume percakapan pemberitaan di media online. Volume pemberitaan di media online itu sangat tergantung dari pernyataan pemerintah ya kan. Terus kemudian kejadian-kejadian, laporan setiap hari. Artinya itu konsisten selalu ada mengingatkan. Sementara kalau di media sosial itu benar-benar tergantung persepsi publik. Nah, sebelum Oktober 2021 itu volume percakapan di media sosial itu masih lebih tinggi dari volume percakapan atau pemberitaan di media online. Tapi sejak Oktober percakapan di media sosial itu di bawahnya dari pemberitaan. Menurun di bawah pemberitaan sampai sekarang. Sementara pemberitaan tentang COVID masih relatif stabil. Ya, dan publik pun akhirnya sudah sangat turun. Artinya saya sampai berpikir mungkin semacam anekdot apalagi itu bahwa COVID-19 secara resmi di media sosial itu selesai Oktober 2021. Gitu saya dapat sempat share juga di Twitter. Artinya memang sudah publik pun sudah susah sekarang ini kalau diajak prokes ketat segala macam gitu ya. Dan mungkin alhamdulillah kondisinya juga kondisi bagus ya. Jumlah yang positif atau mungkin banyak positif tapi juga nggak dilaporkan, tapi korban sudah sangat minimal gitu dibandingkan sebelumnya. Jadi kita seperti sudah kondisi biasa-biasa lagi sekarang ini. Di media sosial sudah terbukti kan, sudah mulai turun sejak Oktober sampai sekarang lagi, dan kita lihat di dunia real, dunia nyata juga sama. Jadi semoga kedepannya bisa lebih ini lagi ya Mas ya, lebih akan kembali ke semula lagi berarti ya Mas ya. Makanya di sini tetap perlu ada pihak yang mengawasi ya, artinya mungkin dari saintis, saya kira dari kedokteran, kesehatan ya, dan mereka melakukan penelitian jangan sampai ada varian baru atau apa kayak gitu, sehingga kalau memang ada mereka segera mengingatkan kepada masyarakat. Gitu. Oke, nah masih bicara tentang COVID-19 nih Mas, saat pandemi kemarin sampai sekarang mungkin ya, ada sejumlah pihak yang mencoba untuk mengedukasi masyarakat lewat sosial media terutama. Itu seberapa efektif sih Mas kalau edukasi tentang pandemi ini di sosial media, apakah sangat efektifkah atau apa masih harus dengan metode lain juga Mas? Kalau saya lihatnya seberapa efektif itu memang harus disurvei ya, saya nggak bisa bilang kayak gitu ya. Cuma kalau lihat sampai di masyarakat, mereka itu lebih banyak kan melihat kan dari televisi.
Dan beberapa survei terkait dengan informasi tentang politik ya misalnya kayak gitu, banyak orang tahu itu dari mana, dari televisi gitu. 70% orang dapat informasi dari televisi. Hanya 14% orang dapat informasi tentang politik, kalau politiknya itu dari media sosial gitu. Nah, mungkin juga sama terkait dengan COVID-19 dan yang lain-lain itu, mereka kan mendapatkan contohnya pemberitaan dan lain-lain, informasi yang positif atau mungkin negatif, hal positif tentang vaksin misalnya, atau hal negatif tentang vaksin, tentang KIPI atau yang menakutkan itu juga dari televisi. Saya lihat itu dari sini, waktu vaksin itu sudah ada ya, kita sudah bisa mulai divaksin. Dari orang sekitar saya di sinilah, ya, saya di Jakarta itu, yang Mpok pembantu gitu kan, tanya, Pak ini bahaya nggak itu vaksin gitu. Padahal saya udah divaksin, istri saya juga dokter di sini juga udah divaksin, dia masih tanya gitu. Ketika buat publik ya, dia tanya, aman nggak? Nah, saya jadi tertarik. Kenapa gitu, Mpok gini? Dia dari anaknya takut gitu, karena ada berita banyak hal negatif gitu. Oh, beritanya dari mana? Dari televisi, dia bilang. Nah, anak-anak muda katanya bilang nonton televisi, padahal saya pikir juga enggak kan. Tapi mereka dapat informasinya itu televisi yang direkam di YouTube. Oh. Jadi coba sekarang Mas cari aja di YouTube, misalnya search bahaya COVID, ya gitu misalnya. Orang kalau mau divaksin, kan dia dapat hoax, luar biasa hoaxnya. Makanya di media sosial itu berimpact besar ya kepada publik karena tershare itu di WA gitu. Dan kemudian itu kadang-kadang kan juga dari berita-berita televisi ya. Dan kalau di bahaya COVID itu misalnya di YouTube banyak sekali, dan yang paling atas paling tinggi view-nya dari televisi. Makanya di sini saya pikir televisi itu berperan cukup besar juga kalau untuk seluruh masyarakat, dan penyebarannya melalui media sosial. YouTube kan masuk media sosial, dan potongan-potongan itu kan jadi bahan untuk bikin hoax kadang. Nah, jadi di sini media sosial sangat berperan besar, saya kira ya dalam konteks tadi, untuk sosialisasi sekaligus untuk membuat orang jadi mungkin dapat disinformasi terkait COVID-19. Berarti jadi PR pemerintah ya Mas, untuk terus menggenjot supaya memberikan informasi yang benar terkait COVID-19 dan juga memberikan edukasi ke masyarakat yang benar tentang vaksin dan bagaimana penanganannya sejauh ini, walaupun sebenarnya kita sudah memasuki masa mendekati endemi gitu ya Mas ya? Iya betul, saya kira di sini keterbukaan ya, transparansi, keterbukaan, kejujuran ini sangat penting, karena itu akan membangun kepercayaannya. Publik itu kadang-kadang dibangun ketidakpercayaannya, hoax, disinformasi yang dibangun oleh sekelompok masyarakat gitu, bahwa penolakan terhadap vaksin, mandat kayak gitu, mereka kadang ngambil informasi dari luar. Terus kemudian vaksin mengandung merkuri atau apapun itu kan lebih mudah sampai kepada masyarakat yang tidak percaya kepada pemerintah. Makanya jangan sampai kemudian ada tindakan-tindakan kebijakan dari pemerintah yang menimbulkan ketidakpercayaan. Gitu. Itu dia. Nah, Mas, kita masuk lagi ke pembahasan tentang pemilu 2024. Udah semakin dekat, dan mungkin kita berkaca ke pemilu 2019 yang pada saat itu di sosial media juga terdapat dua kubu yang saling serang ya Mas ya. Kita ingat sebenarnya secara politis kedua kubu itu sekarang sih udah bersatu lewat menteri ya, mereka menjabat di satu pemerintahan, kedua kubunya duduk bersama di kabinet Pak Jokowi. Nah, apakah menjelang 2024 nih perpecahan kubu itu bisa muncul kembali di dunia maya Mas? Dan sejauh mana nih Mas Ismail Fahmi bisa menggambarkan perpecahan-perpecahan yang kemungkinan bisa akan terjadi menjelang 2024 itu sendiri Mas? Saya lihat itu sebetulnya tergantung siapa yang nanti jadi capres ya, cawapresnya yang dipilih gitu. Sangat tergantung dari itu. Tapi kalau kita melihat yang sekarang ini, kandidat dalam survei-survei yang muncul yang tinggi itu kan 3, Pak Prabowo, Ganjar sama Anies ya. Ya. Nah, di antara ini, kalau di media sosial, Pak Prabowo yang paling tidak banyak kontroversinya, karena cenderung lebih diam kan, gitu sebagai menteri, nggak banyak kontroversi, nggak ada pernyataan yang kontroversial gitu. Paling dari tim buzzers lah, dari Pak Prabowo sendiri yang mengangkat, memberitakan, makanya sering muncul trending topik kadang-kadang apa aktivitas beliau. Tapi yang paling natural saya lihat pro kontranya yang mendapat dukungan natural itu antara Pak Anies sama Pak Ganjar. Kalau nanti ya, jadi kan gini ceritanya kan, kalau kita lihat dari 0102 dari tahun 2019 sebelumnya, terbawahnya sekarang dari pendukung Pak Prabowo kan larinya kan ke Anies.
pendukungnya Pak Jokowi larinya kan ke Ganjar kan gitu. Ya. Dan itu sekarang sudah beberapa bulan sebelum ini sudah mulai Terasa sudah lama saling serang gitu ya. Terutama ya karena Anies kan banyak serang juga ya. Sebelum Pak Ganjar muncul pun juga diserang. Pak Ganjar mulai mendeklar gitu akan jadi capres pun banyak diserang juga. Nah, pro kontra ini masih ada. Nah, kalau misalnya capresnya nanti ya pilihnya ada dua misalnya Anies dan Ganjar, saya yakin akan terbawa. Saya yakin akan terbawa ke depan. Maka penting harus ada yang ketiga barangkali ya, supaya ini terpecah lah paling tidak itu. Supaya ada pihak yang bisa dibilang nggak cuma dua doang ya kubunya, masih jadi 3 kubu gitu ya. Betul. Kalau memang kalau kubunya ada dua, kan polarisasi makin kencang dan apa yang seperti saya bilang bawaan ya, residu. Saya bilang residu, sisa-sisa. Yang simpel residu karena sebetulnya seperti Mas bilang tadi kan sudah bersatu kan ya, yang 01 02 ya, betul. Kabinet. Nah, residunya itu masih ada dan dia akan terbawa gitu. Kalau untuk tensi politik jelang 2024 nanti ini masih terlepas dari partai politik dan juga masing-masing kubu nih. Kalau prediksi Mas Ismail Fahmi sendiri ini akan seberapa panas, akan seberapa riuh, dan kalau dibandingkan dengan 2019 nih seperti apa tuh Mas nih? Seberapa menariknya dunia sosial media nanti Mas? Jadi kalau saya lihat ya, hampir sama ya, mirip ya. Mirip ya, mungkin, yang ada namanya tim ya, ada tim yang menyusun strategi. Saya bisa baca itu semua. Kemudian adanya influencers, kemudian pendukungnya, kemudian fans-fansnya. Kemudian mereka saling serang. Sekarang itu sudah kelihatan dan ini polanya sama. Pro kontranya kalau di peta sosial analisis saya bikin yang hampir sama juga dengan yang tahun lalu. Isunya juga pembelahannya juga sama. Seperti kemarin saya bikin kan analisis khusus sebutan-sebutan tentang cebong, kampret gitu kan, kadrun, buzzer kayak gitu. Yang belum saya masukkan itu kan ada komunis ya, para PKI. Nanti saya akan bikin itu. Ini kan pembelahan-pembelahan yang lama, isu-isu yang lama dan sekarang masih terbawa. Dan ini ya jadi sebetulnya menurut saya jadi nggak menarik. Iya lah, kayak nggak ada yang lain lagi gitu ya. Isu-isunya seperti itu, nggak membawa kita keluar, tidak membawa kita keluar dari residu yang lama, dari berkutat soal pro kontra yang lama. Ini jadi nggak menarik. Makanya di sini perlu kita lebih gimana ya caranya supaya diskursusnya itu kepada Indonesia yang maju lah ke depan gitu ya. Sekarang itu selalu dibawa ke belakang terus, bahwa ini kan dulu pendukung ini dan seterusnya. Tidak bisa lepas dari itu, ya. Kadrun ya kayak gitu ya, bahwa ini ya Islam yang garis keras atau apa kayak gitu kan. Kemudian satu lagi komunis, partai PKI kan gitu, sama semuanya merasa saling diserang kayak gini. Nah ini saya kira jadi tidak menarik ke depan dan berbahaya. Makanya kita perlu pikirkan gimana caranya supaya kontestasi ke depan itu jadi naiklah derajatnya, itu narasi yang diangkat itu. Mungkin bisa jadi seperti yang sebelumnya bicara soal prestasi dan apa ya istilahnya ya, target atau rencana dari masing-masing calon mungkin ya Mas, nggak cuma membahas tarik ke belakang terus-terusan gitu ya. Itu sih sudah pasti dilakukan ya, dan dua-duanya akan melakukan seperti itu. Tetapi kita tahu sendiri di media sosial itu sesuatu yang bagus itu kurang viral, tapi sesuatu yang kontroversial baru itu kemudian viral. Dan masing-masing kubu kan mencari hal yang kontroversi itu untuk mendapatkan dukungan. Jadi ini apa yang kontroversi mereka sampaikan itu jadi pembelahan untuk mendapat dukungan. Soalnya mereka sampaikan hal yang negatif pada lawan supaya apa, dia makin banyak mendapatkan pemilih gitu, atau orang yang tadinya mau milih jadi ragu-ragu, atau paling enggak sudah menjadi pendukung calonnya makin kuat aja mendukung calonnya gitu. Dan ini kan yang dipakai terus ya, pola-pola komunikasi, pola-pola yang saling serang, saling menyerang negatif, ini akan terus dipakai gitu. Dan ya ini mungkin ya saya nggak tahu nih, ada challenge ya, ada kelompok lain yang membuat challenge, membuat lebih mainstream, menormalisasi istilahnya kan, anak-anak muda bilang jangan dinormalisasi lah. Sekarang coba kita normalisasi berbicara soal prestasi kayak tadi, normalisasi bicara soal gagasan. Sekarang ini yang normalisasi itu bicara soal kadrun dan komunis gitu. Yang lama itu masih normal terus ya. Sekarang kita coba gimana normalisasinya itu soal
apa yang dipikirkan. Ini ada problem, gimana dia memecahkan, gimana membawa Indonesia ke depan terus gitu. Dan ini terus menerus dinormalisasi. Ketika ada tim media sosial misalnya gitu ya, yang kemudian menggunakan sebutan-sebutan tadi, gimana caranya itu dikucilkan gitu. Ada kalau istilahnya di media sosial itu ada cancel culture. Oh iya, cancel culture. Gimana caranya misalnya ketika ada siapapun yang ngomong komunis atau PKI, kita cancel dia. Siapapun yang bicara soal kadrun, kita cancel dia gitu. Nah, ini kan bisa jadi, nggak tahu sih pemikiran saya aja gitu. Karena apa Mas? Kalau saya lihat di data saya yang kemarin saya share juga gitu, mereka yang bicara untuk sebutan-sebutan ini hanya ini itu aja. Total pengguna saja dalam 100 tahun terakhir sekitar 300.000 yang aktif, termasuk bot tambahan itu sekitar 300-an ribu, 500.000 lah gitu. Jauh lebih banyak yang lain yang silent, yang nggak ikut. Nah ini mereka mungkin bisa menjadi kekuatan baru untuk meng-cancel itu semua, meng-cancel yang bilang kadrun, yang meng-cancel yang bilang komunis, supaya apa? Kita maju ini, kita mendapatkan satu narasi baru, kita masuk ke satu era di mana nggak lagi lah hal-hal yang mereka jadiin dagangan itu laku di kita. Iya. Harapannya juga lebih ke generasi muda ya Mas ya, jenuh akan pembahasan itu terus-terusan, kayaknya udahlah cari hal baru lagi yang lebih menarik, yang lebih kreatif gitu ya. Betul. Jadi nanti bisa mungkin kalau boleh saya bikin call begitu Pak. Ajakan. Boleh Mas, boleh. Setuju saya juga. Jadi siapa gitu pokoknya kalau top influencer atau siapapun itu di Twitter, Facebook, Instagram menyebut kadrun dan kayak gitu, langsung disebut dan kemudian diserang rame-rame. Demikian juga yang nyebut PKI dan komunis, ya. Sama, karena itu dua sudut yang berbeda. Sebut mereka siapa dia itu dihajar rame-rame gitu. Dan stop, kan ayo dong, udah nggak zamannya misalnya gitu. Mari kita bikin sesuatu yang baru gitu. Jadi di cancel mereka ini supaya apa? Nggak lagi pakai itu. Bilang aja itu udah nggak laku ini. Apalagi di sini dari statistik itu generasi milenial, generasi Z. Bagaimana generasi milenial, generasi Z inilah yang mereka sudah mulai calon pemilih ya. Dan gaya mereka itu sebetulnya menarik, Mas. Coba lihat pas demo kemarin ya. Demo kalau tahun dulu posternya kan serius kan turun. Kalau kemarin kan lucu-lucu. Kayaknya di depan pakai Rexona kayak gitu. Jadi ini kan gaya-gaya ya. Gaya-gaya generasi sekarang mereka tuh lebih suka entertainment, suka yang lucu barangkali gitu kan. Tetapi mereka ada concern, mereka ada perhatian. Iya. Hal-hal menarik yang bisa jadi isu malahan ya kalau untuk generasi sekarang ini. Ya gimana ini menjadi satu stream baru, gimana mereka anak muda ini bisa membawa satu perubahan ya, membawa kepada nanti pemilihan pilpres lagi menjadi satu alternatif narasi baru itu yang meng-cancel yang lain ya tadi kadrun dan komunis yang selalu dipakai dari zaman dulu menjadi sesuatu yang baru ke depan itu. Semoga bisa berjalan demikian ya Mas ya, karena saya sendiri pribadi juga udah mulai bosen banget pembahasannya itu terus, yang dipakai senjatanya itu lagi kan. Iya. Nah, bicara soal pemilu lagi nih Mas, salah satu yang jadi primadona nih kayak tadi saya bilang di awal adalah hoax. Gimana nih Mas tentang menjelang 2024, apakah senjata hoax masih ampuh buat dipakai, dan kalau dari perspektif Mas Ismail sendiri, seberapa kuat hoax akan mendorong informasi hingga nanti pemilu 2024 itu Mas? Prinsipnya kan gini ya, kalau mereka berkampanye di media sosial terkait dengan pemilu. Pertama, junjung yang calonnya setinggi-tinggi mungkin. Nah, bikin narasi dan citra yang positif. Kemudian gunakan sentimen negatif, citra negatif kepada lawan. Dua itu aja kan, untuk menaikkan kemudian menaikkan calon, menurunkan lawan kayak gitu. Nah, disinilah ada area abu-abu ketika gimana caranya menurunkan elektabilitas, menurunkan popularitas dari lawan gitu. Nah, tahun-tahun lalu itu yang namanya black campaign itu dipakai dua-duanya. Kadang-kadang fitnah dipakai dua-duanya. Dan hoax ya, kalau fitnah itu lebih parah daripada hoax. Aja diciptakan. Saya menemukan beberapa kali dan saya bongkar beberapa kali juga saya juga dapat serangan kayak gitu. Nah di sini bisa jadi ke depan akan masih terus dipakai ini. Tapi di sini gimana caranya ya, kita bisa apa sebetulnya dengan big data itu kita bongkar itu segala sesuatu yang dari media sosial itu
insya Allah gampang lah itu ya. Kita selama ada percakapan di sana, kita bisa runut siapa yang pertama kali, kemudian interaksinya kayak apa. Nggak bisa dimanipulasi senatural mungkin. Kita masih bisa melihat sambungan-sambungannya kayak gitu. Mereka mencoba untuk menutup, itu masih ketahuan juga, pola-polanya masih bisa terbaca ketika ingin membuat black campaign. Nah, hal seperti ini kalau kita lakukan terus dan lebih rajin ya ke depan, harapannya apa? Ini menjadi deterrent effect kepada siapapun yang mereka mau bikin black campaign, akan kita bongkar gitu. Jadi publik akhirnya tahu, bikin black campaign lagi, dibongkar lagi terus gitu. Jadi di sini ada peran ya, saya pikir peran dari akademisi, peran dari publik yang di luar yang nggak ikut-ikutan itu ya, untuk menjadi apa itu ya, yang memotret gitu, ikutan memonitor, ikutan memotret, ikutan mengkritisi gitu, ikutan membongkar juga ketika ada hal-hal yang negatif, ketika ada hoax dan disinformasi bahkan fitnah itu. Saya kira demikian Mas. Jadi ini melihat polanya ya, karena tadi kan yang diinginkan elektabilitas, punya nilai tinggi, rendah punya yang lain, simple Pak. Yang dilakukan akan seperti itu nanti. Maka kita harus siap-siap menurut saya. Oke, nah karena kita harus siap-siap nih Mas. Kira-kira Mas Ismail Fahmi ada pesan nggak sih untuk sobat bisnis supaya lebih cerdas lagi bersosial media, apalagi menjelang 2024, apalagi untuk para millennials nih Mas, yang bisa dibilang di 2024 nanti punya suara yang cukup besar ya untuk pemilu dan juga pemilihan legislatif nanti? Ada dua hal mungkin ya, dua hal aja yang ingin saya sampaikan kepada milenial itu untuk bisa turut membantu mengubah naratif yang naratif yang memecah belah tadi. Kalau saya baca itu kemarin ya dari Pak Haidar Nasir ya, ini virus perpecahan misalnya, ya. Virus perpecahan di satu ujung itu menggunakan kata-kata kadrun, ujung yang lain menggunakan kata-kata komunis, dan ini akan terbawa terus. Ya. Nah, anak-anak muda pertama bisa menggunakan cancel culture. Ya, gimana cancel culture itu adalah menolak siapapun dari dua kubu ini yang mereka menggunakan itu, kita cancel di mereka, cancel orang-orangnya, cancel buzzers-nya, cancel influencers-nya. Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua kemudian kasih naratif baru. Naratif barunya apa? Ajak dibangunlah percakapan, pertanyaan atau apa kayak gitu yang kira-kira membuat diskusi tentang pemilihan calon itu jadi lebih esensial. Apa yang penting buat mereka? Apa yang penting buat anak milenial dan generasi Z? Coba sekarang tenaga kerja mungkin, perumahan dan seterusnya. Mungkin secara pembahasan itu nggak jadi viral. Tapi mungkin ya dengan cara-cara yang lucu gitu ya, bikin kayak TikTok, ya gimana aku makin susah cari pekerjaan ya, misalnya gitu kan, susah dapetin rumah atau apa, mereka kan bisa menggunakan kayak gitu. Kritik-kritik sosial itu dimunculkan sehingga calon-calon harus mengadres itu. Jadi saya kira itu yang bisa kita lakukan ya, pada anak-anak muda yang saya usulkan itu ya. Ini kita bisa lakukan perubahan bersama-sama. Jangan berharap ada perubahan sendiri dari kalangan katakan yang aktif membuat percakapan sehingga gaduh. Mereka akan diam gitu. Jangan. Kita nggak bisa berharap dari mereka. Karena apa? Karena ini buzzers ya, terus kemudian kampanye dan seterusnya juga mendukung, ini sudah menjadi satu industri. Ya, apalagi di Indonesia di media sosial itu ada industri cyber troop, computational propaganda itu jadi sebuah industri ya. Ada buzzer, ada program, ada bot, itu udah ada biayanya semua itu. Ya. Jadi kalau mengharapkan mereka udah deh, mereka akan stop, nggak akan bisa. Maka harus kita sendiri yang nyetopnya itu dengan cara yang khas kita lah gitu di media sosial, yaitu menggunakan cancel culture dan kemudian menyampaikan naratif baru itu dengan cara yang menarik. Saya kira demikian Mas dari saya, dua itu aja. Oke nih kalau gitu Mas Ismail Fahmi. Terima kasih banyak untuk obrolannya Mas siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk sobat bisnis dan semoga membuka wawasan sobat bisnis untuk persiapan 2024 nanti, atau mungkin persiapan menjelang isu-isu baru yang akan bermunculan berikutnya nih. Karena pasti dalam waktu dekat ada hal-hal baru, ada isu baru yang juga akan bermunculan dan kita jadi tahu nih gimana meresponnya di sosial media terutama ya Mas ya. Dan semoga kedepannya kita juga semakin lebih bijak juga dan lebih positif dalam bersosial media supaya bisa memanfaatkan sosial media itu dengan baik tadi supaya hasilnya juga positif. Gitu. Terima kasih banyak untuk Mas Ismail Fahmi untuk obrolan-obrolannya.
Nah, itu dia tadi. Semoga bermanfaat obrolan kita siang hari ini untuk sobat bisnis. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.